Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 31 Agustus 2022. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami menjalani sepanjang bulan Agustus ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami rindu di penghujung bulan Agustus ini, kami belajar firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong kami untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Lukas pasal 14 ayat ke-15 hingga ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan, perumpamaan tentang orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Bapak Ibu Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah undangan spesial bagimu. Bapak Ibu Saudara, tentu kita senang jika kita menerima undangan. Kita akan merasa sangat erat dengan orang tersebut, sangat dekat dengan sang pemberi undangan. Tentu jika itu adalah kerabat dekat kita akan berusaha mengusahakan untuk datang dan mendukung acara tersebut. Akan sangat sedih jika kita tidak bisa hadir, kecuali yang mengundang kita itu ternyata memang bukan orang yang penting bagi kita. Akan mudah bagi kita untuk menolak undangannya. Keluarga damai, melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat melihat bahwa kepedulian orang yang terpinggirkan sesungguhnya mewakili kepedulian Allah kepada mereka. Itulah tanda sejati anak-anak Tuhan. Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan hendak membongkar kepalsuan orang-orang yang merasa dirinya adalah umat Allah, tetapi sesungguhnya tidak memberi respon yang tepat sebagai umat Allah yang sejati. Merekalah yang diumpamakan sebagai para undangan yang ternyata memberi respon yang sangat mengecewakan tuan rumah. Dua undangan pertama memberikan alasan yang sangat masuk akal dalam konteks sosial budaya pada waktu itu. Para undangan ini perlu segera memastikan bahwa apa yang mereka dapatkan benar-benar sesuai dengan transaksi yang telah mereka lakukan. Pilihan mereka untuk mengabaikan undangan adalah masalah prioritas. Bagi mereka, tidak mengalami kerugian materi lebih penting ketimbang membina relasi kekerabatan dan persahabatan. Daripada aku rugi, lebih baik aku biarkan relasi persahabatan itu. Demikian juga dengan undangan yang ketiga, yaitu pasangan pengantin baru. Padahal mereka sudah menyatakan komitmen untuk hadir. Mereka tidak memandang undangan tersebut sebagai hal yang penting ketimbang urusan pribadi mereka. Sekali lagi, ini adalah masalah prioritas. Namun perumpamaan ini belum selesai. Tuhan Yesus melanjutkan dengan menceritakan tindakan sang tuan rumah selanjutnya. Bagi tuan rumah, the show must go on. Artinya perjamuan harus terus berlangsung. Maka undangan pun dibuka kepada khalayak ramai, bahkan kepada siapapun yang ada di lintasan di luar kota. Siapa saja boleh datang. Ini selaras dengan perikop sebelumnya
yaitu mereka yang dianggap tidak layak, justru beroleh kesempatan menerima undangan. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Orang ini, seperti juga orang Farisi yang lain, berasumsi bahwa orang yang layak untuk menghadiri perjamuan mesianik adalah dirinya. Namun melalui perumpamaan perjamuan besar, Tuhan Yesus menggambarkan tentang undangan yang diberikan untuk mengalami berkat kerajaan Allah melalui Yesus. Namun banyak yang ternyata menolak undangan tersebut. Lalu apakah perjamuan itu ditunda sampai orang-orang yang bisa diundang bisa hadir? Tentu tidak. Anugerah dibuka bagi orang lain, maka undangan disebar untuk menggantikan tempat orang yang menolak. Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana orang yang diundang ke dalam perjamuan itu menolak untuk datang dengan berbagai alasan. Tetapi justru kesempatan itu menjadi suatu kebahagiaan dan hak istimewa bagi orang-orang yang sebenarnya terpinggirkan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika orang-orang itu sebenarnya sedang menolak undangan Tuhan yang sangat berarti itu, mereka lebih menikmati ladang, lembu, dan perkawinan, namun mereka tidak melihat sang pemberi anugerah sebagai sesuatu yang penting, prioritas utama. Mereka memandang pemberi anugerah sebagai sesuatu yang membosankan. Mereka mengakui bahwa hidup di dunia ini bukan segala-galanya, namun mereka mencari kepuasan dari dunia. Mereka sengaja menolak keselamatan itu, dan itulah paradoks manusia. Undangan Tuhan Yesus tidak pernah dipaksakan kepada siapapun. Ayat 23 boleh dimengerti sebagai ajakan persuasif yang akhirnya direspon positif. Undangan Tuhan Yesus diberikan dengan dorongan yang penuh kasih. Namun setiap orang harus merespon dengan memberikan prioritas kepada undangan ini. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah merespon undangan Tuhan Yesus tersebut dengan prioritas yang tepat? Jangan sampai kita melewatkan hal yang begitu berharga demi hal-hal duniawi yang justru akan kita tinggalkan ketika kita mati. Mari Bapak Ibu Saudara kita merespon undangan Tuhan dengan sukacita sambil mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Keselamatan itu telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Dialah yang melayakkan kita dan membuka kesempatan bagi kita untuk menikmati perjamuan dengan Allah. Dan akan ada saatnya nanti kita akan bersama-sama duduk di dalam perjamuan dengan Tuhan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Anugerah yang diberikan kepada kami tanpa memandang siapa kami dan apa yang telah kami perbuat. Kami bersyukur ya Tuhan dengan undangan perjamuan itu Tuhan berikan buat kami dan Engkau melayakkan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk belajar memprioritaskan hidup kami bagi Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.